Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Alamsyah dari Prodi Teknik Sipil dengan nomor NIM 23.123.000.0687. Saya di sini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Aplikasi Komputer Sipil dengan dosen pengampu Bapak Deki Rohmanto. Saat ini saya akan eh, mempraktekkan cara menggunakan aplikasi Microsoft Project. Jadi yang pertama, kita pilih yang blank dokumen, tapi saya sudah simpan di sini. Setelah itu kita ke menu project, lalu kita pilih project information. Setelah itu kita setting sesuai tanggal project yang akan kita mulai. Misal di sini saya pilih dari bulan April, tanggal 6. Lalu untuk current date ini adalah tanggal eh, di mana kita membuat schedule ini. Jadi kita samakan saja. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita lanjut ke file, lalu ke option. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa atur, kita sesuaikan dengan project information tadi. Di sini dicek. Kalau tidak ada perbedaan, kita lanjut ke display. Di sini kita bisa memilih currency mata uang yang bisa kita pilih. Misal saya akan menggunakan rupiah, kita cari saja. Ini, kalau ini kita atur di 1 rupiah. Setelah itu lanjut ke schedule. Di sini kita bisa mengatur project yang akan kita mulai di hari apa. Misal saya pilih hari Senin, terus ini bulannya menyesuaikan seperti yang tadi saya pilih. Ini jam awal kerja, kita pilih jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Lalu untuk kerjanya itu kita ambil rata-rata. Misalnya 8 jam kerja per hari. Di sini karena saya asumsikan dalam 1 minggu libur pada hari Minggu, jadi kita atur sesuai dengan perencanaan. Kita atur menjadi 30. Setelah itu kini eh, ganti ke fixed duration, days, hour, lalu kita oke saja. Nah, setelah kita atur, kita lanjut ke change working time. Nah, di sini ada beberapa opsi. Di sini ada 24 hour, night shift, standar. Tapi kita buat saja yang baru. Di sini kita beri nama misalnya seperti ini. Kita pilih yang create new base calendar. Kita pilih yang standar, lalu oke saja. Nah, di sini eh, hari liburnya masih belum diatur. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu. Kita ke work weeks. Di sini kita close saja. Lalu pilih ini. Lalu oke saja. Nah, di sini tampilannya sudah berubah. Nah, setelah itu eh, kita tambahkan hari libur yang lain, misalnya hari-hari besar seperti itu ya. Di sini saya sudah membuat daftarnya. Di sini pertama ada hari buruh pada 1 Mei. Ini pilih saja. Kita tulis saja seperti ini.
Lalu klik saja bagian sini. Setelah itu kita tambahkan juga hari-hari libur yang lain pada 3 Mei ini. Karena pas di hari Minggu kita skip saja. 3 Mei, 5 Mei. Kita input semua ya. Hari hari besar, tanggal merah, cuti selain hari Minggu. Setelah itu kita oke saja. Nah, setelah itu kita lanjut ke membuat tes. Ini berdasar pada RAB. Karena kita sudah mempunyainya sebelumnya dari soal sini, kita bisa mengkopinya secara langsung. RAB dari Excel ini. Jadi kita copy saja, ini Ctrl C, kita pindah ke project, kita tempel. Sini kita input semua pekerjaannya ya, mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, sampai pekerjaan penutup pasang keramik. Jadi kita input semuanya, terus seperti ini, gini sampai selesai. Oke, inilah gambaran kalau kita sudah input semua ya. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu kita eh, tata terlebih dahulu dengan cara kita blok semua seperti ini. Oke, sampai bawah. Lalu kita pilih indent tes. Kita klik saja. Nah, lalu setiap eh, sub pekerjaan ini kita rubah ke ordent test. Ini caranya mudah, kita tinggal klik saja seperti ini. Ini pun sama. Kita lanjutkan sampai selesai. Ini, setelah sudah semuanya, kita lanjut sini ke test mode. Kita blok semua supaya kita bisa rubah ke otomatis. Klik kanan, kita pilih auto
schedule, klik saja, lalu otomatis keluar terangan seperti ini. Lalu kita lanjut. Nah, ini kita bisa seleksi semuanya seperti ini. Kita ke Gantt chart format, lalu pilih outline number untuk menambahkan outline number seperti ini. Nah, setelah itu kita eh, ini tambahkan project summary test. Kita ganti saja, misalnya ini. Kita oke saja. Setelah itu kita rencanakan terkait dengan hari, seperti misalnya pada pekerjaan persiapan. Ini diestimasi akan selesai berapa hari. Misal kita pilih 7 hari, lalu kita bisa atur di sini pada pekerjaan pengukuran, pembuatan kantor, dan sebagainya ini menyesuaikan dengan hari perencanaan pada pekerjaan persiapan. Dan itu pun berlaku pada pekerjaan lanjutan setelah pekerjaan persiapan, seperti pekerjaan tanah, pondasi, pekerjaan beton, dan seterusnya sampai selesai. Saya input, jadi ini ada pekerjaan persiapan, diestimasi angka 7 hari, pekerjaan tanggal 5 hari, itu pekerjaan pondasi 7 hari, beton 14 hari, dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembuatan predecessor. Pada predecessor ini kita membuat pekerjaan yang memungkinkan, misal bisa dikerjakan secara bersamaan. Sebagai contoh, pada poin 1.2 pembuatan kantor sementara ini bisa dilaksanakan setelah pengukuran dan pasangan boplang. Seperti itu. Lalu dipilih, klik di mana saja. Nah, misal pada pembuatan gudang ini bisa dilakukan bersamaan dengan pembuatan kantor sementara. Jadi kita pilih saja pembuatan kantor sementara. Maaf, seperti ini. Dan begitu pula seterusnya. Jadi ini berikut adalah eh, penginputan predecessor pada berbagai pekerjaan di RAP tersebut. Mau dilihat seperti ini, kurang lebihnya. Setelah kita membuat menginput predecessor seperti ini, kurang lebihnya, kita lanjut membuat resource name. Begini caranya, yaitu kita klik Gantt chart ini, panahnya diklik, lalu pilih resource sheet. Kita klik saja. Nah, untuk resource name ini kita isi dengan eh, pekerjaan pada RAB yang sudah kita miliki. Misal ini, kita Ctrl C, kita masuk ke Microsoft Project-nya, Ctrl V, seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama untuk eh, pembuatan kantor sementara, gudang, rumah jaga, dan seterusnya. Sampai pekerjaan pada pekerjaan penutup pasangan keramik. Seperti itu. Oke, jadi begini kurang lebih setelah eh, data-data dari RAB pekerjaan diinput di resource name seperti ini. Nah, di sini kan eh, belum ada harganya ya. Jadi kita ambil dari RAB saja. Sebelum itu kita rubah dulu ini menjadi ini. Seperti yang kita setting tadi. Kita ubah semuanya. Dari atas sampai bawah.
sampai selesai. Untuk harga ini kita bisa ambil dari RAB, ini bagian dari jumlah harga. Misalnya ini nanti di copy saja, lalu dipindah ke sini sama cost use seperti itu. Dan lakukan hal yang sama pada pekerjaan-pekerjaan selanjutnya dan input sampai pekerjaan terakhir sampai selesai sampai sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini gambaran untuk resource name yang sudah diinput. Ini tadi menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada ya. Bisa dilihat di sini. Dari pengukuran full plan sampai yang terakhir di sini pasang keramik dinding. Dan setelah ini, setelah diinput, kita ke network diagram. Di ini bisa dilihat, inilah gambaran network diagram. Dan ini nanti bisa diisi saat project berjalan. Itu kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi dari awal sampai akhir. Setelah itu kita ke report, kita pilih cost, lalu cash flow. Nah, di sini kita bisa lihat kurva S dari eh, RAP tadi. Kita klik saja, edit, lalu ini dipilih yang weeks, klik saja. Ini langsung oke. Nah, lalu tinggal diatur sesuai kebutuhan. Seperti itu. Ini seperti ini supaya lebih jelas ya. Saya kecilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.